Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 181, Pangeran Lin San. Membalikkan tubuhnya, Lin Xiao bisa melihat seorang pria muda seumuran dengannya berdiri sambil tersenyum. Dari caranya berpakaian, Lin Xiao dapat dengan jelas melihat bahwa pemuda itu adalah seseorang dari keluarga kerajaan. Matanya menyipit saat dia bertanya-tanya apakah pemuda itu memiliki niat bermusuhan atau tidak. Lin Xiao menangkupkan tangannya. Salam yang mulia, yang ini hanya melihat-lihat kios karena menurutku menarik. Pria muda itu tersenyum. Meskipun menjadi salah satu pangeran di ibu kota, Lin Xiao entah bagaimana memiliki perasaan yang berbeda ketika dia melihat pangeran di hadapannya. Aura di sekelilingnya tampak mistis, namun pada saat yang sama, dia bisa merasakan bahwa sang pangeran terlihat jauh lebih ramah daripada yang lain. "Apakah kamu baru di sini?" tanya pangeran. "Iya. Saya Lin San, pangeran ke-18, Pangeran Lin San," memperkenalkan dirinya dengan ramah. Lin Xiao mengedipkan matanya. San seperti di ketiga, dia merasa nama pangeran itu aneh. Namun, saat ini, Sui Wenyan mengiriminya transmisi suara. Transmisi suara hanya dapat digunakan oleh seseorang yang berada di yayasan pendirian, jadi itu sangat mudah bagi Sui Wenyan. Pangeran Lin San adalah putra ketiga dari pangeran pertama. Dia tidak termasuk di antara mereka yang dapat memperebutkan tahta karena dia gagal membuka gerbang di masa mudanya. Pangeran Lin San menoleh untuk melihat Sui Wenyan. "Sepertinya kamu lebih berpengetahuan." Sui Wenyan tersenyum dan membungkuk, yang terlihat agak canggung karena dia tidak terbiasa. Yang ini hanya memiliki sedikit lebih banyak pengetahuan. "Jadi begitu." Pangeran Lin San mengangguk dan menunjuk ke kios. Makanan di sana mungkin terlihat enak, tapi hanya penampilannya saja yang menarik sedangkan rasanya biasa saja. Banyak orang mendirikan warung di sini hanya untuk menarik para wanita dari keluarga bangsawan karena ingin mendapatkan lebih banyak uang. "Begitu, terima kasih banyak untuk Pangeran Lin Xiao atas bimbinganmu," jawab Lin Xiao dengan sopan. Pangeran Lin San mengangguk. Dia menatap Lin Xiao dengan penuh minat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa pemuda di hadapannya, yang seumuran, sangat menarik. Ada aura samar yang tidak bisa dia jelaskan berasal dari Lin Xiao. Di dalam Lin Xiao, mata Lin Hu menyipit. "Lin Xiao, menjauhlah darinya. Pangeran ini berbahaya." Anda bahkan tidak menyuruh saya untuk menjauh dari yang lain tetapi Anda meminta saya untuk menjauh dari pangeran khusus ini. Itu karena meskipun mereka memiliki kualifikasi untuk naik tahta, kemampuan mereka secara keseluruhan buruk. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan naga yang mereka miliki di dalam darah mereka. Karena itu, mereka mungkin terlihat kuat sekarang tapi nanti mereka akan berakhir sebagai batu loncatan bagi orang lain. Lin Xiao terdiam mendengar kata-kata Lin Hu. Apakah naga ini ingin dia mencari musuh dari sana-sini? Pangeran Lin San tidak melakukan kesalahan apapun, jadi Lin Xiao juga merasa sulit untuk menjauh darinya. "Jika kamu ingin warung lain yang lebih baik, kamu harus pergi ke jalan dekat Dragon Pavilion Hall." Aula Pavilion Naga. Mata Lin Xiao hampir berbinar ketika dia mendengar itu tapi dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia tidak mungkin membiarkan orang lain tahu bahwa dia telah mengincar aula itu. Tunggu, itu namanya, kan? Aula Pavilion Naga. Lin Xiao bertanya kembali dengan nada bingung. Sui Wenyan tersenyum pahit saat melihat betapa bodohnya Lin Xiao. Bahkan untuk pengetahuan dasar, masih banyak hal yang tidak diketahui bocah ini. Aula Pavilion Naga adalah tempat para pangeran mengadakan ujian. Itu adalah aula yang berisi rahasia naga dari zaman kuno. Kalau seberharga itu, bagaimana mungkin ada warung di dekat tempat itu? Pangeran Lin San tertawa. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu seseorang yang tidak tahu apa-apa seperti Lin Xiao. Itu karena tidak ada orang yang bisa memasuki aula kecuali jika kamu adalah seorang pangeran yang memiliki kualifikasi untuk mewarisi tahta. "Kakak di sini benar-benar lucu, bolehkah aku tahu namamu?" "Lucu." Lin Xiao marah pada ucapan Pangeran Lin San,
tapi dia mencoba yang terbaik untuk menekan pikiran apapun yang dia miliki dan menangkupkan tangannya. Nama yang ini adalah Xiao, yang mulia. Xiao, Pangeran Lin San mengangguk. Sementara ada banyak orang lain yang suka menyembunyikan nama belakang mereka karena berbagai keadaan, banyak yang biasanya tidak berani melakukannya di hadapan seorang pangeran. Untuk berpikir bahwa ada seseorang yang berani melakukannya membuat minat Pangeran Lin San terusik. Namun, Lin Xiao jelas tidak tahu bahwa dia telah menarik perhatian seorang pangeran seperti ini. Sui Wenyan tersenyum tak berdaya. Yang ini Sui Wenyan. Wen Renyu. Lin Yun menatap saudaranya dengan ragu lalu menghela nafas. Lin Yun. Mendengar nama belakangnya, Pangeran Lin San memandang Lin Yun. Hanya setelah melihat pemuda itu tidak memancarkan aura mistis atau memberi kesan seseorang dari keluarga kerajaan barulah dia santai. Ada terlalu banyak pangeran dan putri di keluarga kerajaan dan mereka yang memiliki hubungan jauh bahkan lebih banyak lagi. Meskipun mereka tidak benar-benar menimbulkan ancaman, beberapa dari mereka sering bertindak seolah-olah mereka adalah orang penting hanya karena hubungan jarak jauh mereka dengan keluarga kerajaan. Ikuti aku. Iya. Lin Xiao memperhatikan reaksi Pangeran Lin San ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Matanya menyipit saat dia menyadari bahwa Pangeran Lin San sepertinya bisa mengenali apakah seseorang berasal dari keluarga kerajaan atau bukan. Apakah benar-benar ada metode untuk mengetahui apakah seseorang berasal dari keluarga kerajaan atau bukan hanya dengan melihat? Biasanya tidak, tapi Pangeran Lin San telah memusatkan semua kekuatan naganya dalam darahnya ke matanya. Suara Lin Hu terdengar agak serius. Apa? Bab 182, Balai Paviliun Naga. Kamu bisa melakukannya. Lin Hu memandang Lin Xiao seolah ingin mengejek manusia di depannya ini. Bahkan setelah tinggal bersama Lin Xiao begitu lama, dia menyadari bahwa manusia ini tidak pernah menyadari kekuatan besar yang mengintai di dalam tubuhnya. Sayangnya, Lin Xiao tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatannya karena dia bahkan tidak dapat mengidentifikasinya. Betapa tidak berguna. Itu sama dengan memberikan berlian kepada babi. Babi itu tidak akan bisa mengetahui nilai berlian yang sebenarnya dan menggunakannya. Demikian pula, Lin Xiao tidak dapat mendeteksi kekuatan naga yang ada di dalam tubuhnya. Meskipun itu sebenarnya telah membantu Lin Xiao berkali-kali di jalannya, bocah itu bahkan tidak menyadarinya karena dia terlalu cuek. Ya, kamu yang malang karena tidak mampu menyadari nilai sebenarnya dari kekuatan naga di dalam tubuhmu. Syukurlah sang pangeran hanya memiliki pemahaman tingkat rendah dan kekuatan naga di dalam tubuhnya rendah. Jika tidak, identitas Anda akan terungkap di sini, sekarang juga. Keringat dingin mengucur di punggung Lin Xiao. Dia tidak tertarik untuk bersaing dengan para pangeran tepat setelah dia bergabung dengan akademi. Dibandingkan dengan para pangeran yang sudah mencapai yayasan pendirian, dia masih terlalu lemah. Jika dia ingin membuat masalah untuk dirinya sendiri, ada banyak cara lain untuk melakukannya tanpa perlu mengungkapkan identitasnya. Lebih penting lagi, datang ke sini membuatnya sadar bahwa para pangeran ini pasti memiliki penggarap inti emas yang mendukung mereka dari belakang. Kecuali dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka, Lin Xiao seharusnya tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya dan berjuang untuk tahta. Biarkan dia tetap rendah untuk saat ini. Lalu, bagaimana cara menggunakannya? Lin Hu memandang Lin Xiao dengan jijik. Pertama-tama, bisakah kamu merasakan kekuatan naga di dalam tubuhmu? Kamu bahkan tidak bisa membedakan Qi dengan kekuatan naga di dalam tubuhmu, memperlakukan mereka semua sama selama ini, awalnya, sangat sia-sia bagimu untuk hanya menggunakan kekuatan naga untuk latihan biasa. Lin Xiao terdiam. Pertama, bagaimana dia tahu bahwa dia sebenarnya memiliki kekuatan naga di dalam tubuhnya jika tidak ada yang memberitahunya? Kedua, apa perbedaan antara kedua kekuatan itu? Namun, Lin Hu terlalu malas untuk menjelaskan lebih banyak kepada si idiot ini. Kau sendiri yang mengetahuinya. Tidak ada gunanya saya menjelaskan lebih banyak kepada Anda. Lin Hu. Hai. Jangan abaikan aku. Tidak peduli berapa kali Lin Xiao memanggil Lin Hu, naga itu mengabaikannya sama sekali.
Ini membuat Lin Xiao frustrasi, tetapi dia tahu bahwa Lin Wu tidak akan pernah menjelaskan lebih banyak tentang penggunaan kekuatan naga sampai dia bisa menggunakannya sendiri. Ini membuatnya sedikit terkejut. Sesuatu yang kuat sudah ada dalam dirinya selama ini, namun dia bahkan tidak dapat mendeteksinya. Betapa tidak berguna. Sementara Lin Xiao agak linglung karena perenungannya, mereka telah tiba di jalan yang disebutkan Pangeran Lin San. Dia menunjuk ke kios yang tidak jauh darinya sambil tersenyum. Makanan di sini jauh lebih enak daripada yang di sana. Jika kamu mau, kamu bisa tinggal di sini. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Mereka berempat mengucapkan terima kasih dan mereka mulai mencari-cari makanan. Lin Xiao benar-benar tertarik dan bahkan Lin Yun tercengang saat mencicipinya. Lagi pula, keduanya jarang mencicipi makanan lezat. Di sisi lain, Wen Renyu dan Sui Wenyan tidak begitu tertarik. Makanan di Sekte Taiyi saat itu sudah cukup banyak dan selama perjamuan, makanan apa yang belum mereka lihat. Sementara status mereka saat itu hanya cukup untuk mereka nikmati di sudut meja, itu masih merupakan makanan lezat yang jarang bisa dinikmati. Pangeran Lin San juga tidak tinggal lama bersama mereka. Dia hanya menganggapnya sedikit menarik, tetapi masih ada hal-hal lain yang harus dia tangani. Setelah menunjukkan jalan ke tempat ini, dia secara alami pergi karena tidak ada gunanya dia tinggal di sini lebih lama lagi. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin mencicipi semuanya di sini? Lin Yun bertanya tanpa daya. Dia merasa bahwa saudaranya kadang-kadang agak sulit ditebak. Bahkan dia tidak tahu mengapa Lin Xiao tiba-tiba tertarik pada makanan itu. Lin Xiao mengunyah daging di mulutnya dan menyeringai. Tentu saja, alasan sebenarnya dia ada di sini bukanlah makanannya, tapi dia tidak bisa mengatakannya di depan umum jadi dia hanya memberi isyarat dengan jarinya ke arah gedung di ujung jalan. Sepanjang jalan, dia sengaja tidak melihat ke arah gedung agar tidak menarik perhatian. Sementara dia melihatnya dengan kagum sejenak, dia kemudian terus mencari makanan seolah-olah makanan adalah hal terpenting di dunianya dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan makanan lezat. Bangunan itu. Lin Yun telah melihatnya juga. Meskipun tampak seperti bangunan biasa, tampak indah di luar dan sepertinya membawa suasana misteri yang ketika dilihat, orang tidak akan dapat mengetahui nilai sebenarnya dari tempat itu. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya karena itu hanya sesuatu yang penting bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menjadi kaisar. Baginya, itu tidak lebih dari sebuah bangunan megah yang hanya bisa berfungsi sebagai candi. Benar, kakak harus memasuki gedung untuk membuktikan kemampuannya. Apakah dia ingin melakukannya di depan semua orang di sini? Sementara Lin Yun bingung, Lin Xiao hanya mencari-cari makanan dan kemudian berkeliaran lagi di jalan. Sebenarnya, dia mengitari bangunan untuk mencari tahu sistem pertahanan warisan penting ini yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang berhak menjadi kaisar. Tentunya, mereka akan menjaga tempat ini dengan ketat, bukan? Tapi setelah berputar beberapa kali, Lin Xiao menyadari sesuatu yang aneh. Bab 183, Balai Paviliun Naga 2. Sementara Lin Yun bingung, Lin Xiao hanya mencari-cari makanan dan kemudian berkeliaran lagi di jalan. Sebenarnya, dia mengitari bangunan untuk mencari tahu sistem pertahanan warisan penting ini yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang berhak menjadi kaisar. Tentunya, mereka akan menjaga tempat ini dengan ketat, bukan? Tapi setelah berputar beberapa kali, Lin Xiao menyadari sesuatu yang aneh. Hanya ada 2 penjaga. Ya, 2. Dia bingung mengetahui bahwa hanya ada 2 penjaga di tahap pendirian yayasan yang berdiri di kusen pintu tampak seperti patung. Mereka bahkan tidak tampak istimewa dari penampilan mereka dan kekuatan mereka jelas hanya pada tahap pendirian yayasan. Apakah itu kebodohan atau kepercayaan diri? Lin Xiao menoleh untuk melihat Sui Wenyan, satu-satunya yang mengetahui begitu banyak hal tentang dunia. Wenyan, keluarga kerajaan tidak terlalu menghargai aula paviliun naga ini, bukan? Hanya ada 2 penjaga yang menjaga di pintu. Sui Wenyan tersenyum pahit ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Xiao dan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Ini tidak seperti mereka tidak menghargai aula paviliun naga tetapi benar-benar tidak perlu. Bahkan jika banyak orang di panggung inti emas datang ke sini dan mencoba menerobos masuk,
paviliun tidak akan pernah membuka pintunya bagi mereka yang tidak memilikinya kualifikasi. Oleh karena itu, penjaga tidak berguna. Mereka hanya di sana untuk menunjukkan bahwa kaisar dan keluarga kerajaan masih memperhatikan apa yang terjadi di aula paviliun naga. Ketika ada hal penting, tugas mereka adalah menyampaikan pesan. Jadi begitu. Lin Xiao awalnya berpikir bahwa keamanannya akan sangat ketat. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa akan mudah baginya untuk menyelinap ke aula paviliun naga dengan hanya 2 penjaga yang menjaga di depan pintu. Tunggu, apakah akan ada sesuatu yang istimewa setiap kali seseorang membuka pintu? Wenyan, apakah kamu tahu apakah para pangeran bisa menarik perhatian atau tidak ketika mereka memasuki aula paviliun naga? Sejauh yang saya tahu, tidak. Aula paviliun naga sangat misterius dan tidak pernah mengeluarkan suara bahkan selama bertahun-tahun. Berdasarkan buku sejarah yang diberikan saudari Qiu kepada kami, tidak ada catatan bahwa aula paviliun naga membuat kebisingan atau apapun. Itu bagus, gumam Lin Xiao. Mendengar itu, Sui Wenyan menyadari bahwa tujuan sebenarnya Lin Xiao adalah balai paviliun naga ini. Hari sudah malam dan jalanan yang tadinya ramai menjadi sepi. Tak lama kemudian, dia akan bisa menyelinap masuk dengan memanjat tembok dan memasuki gedung tanpa ada yang tahu. Bibir Sui Wenyan berkedut. Tampaknya aula paviliun naga ini benar-benar telah mengganggu Lin Xiao untuk dapat memaksanya membuat keputusan ini dan mempertaruhkan dirinya ditemukan. Lin Hu, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Kesunyian. Lin Hu. Tidak peduli berapa kali Lin Xiao memanggil, Lin Hu pura-pura mati. Jelas bahwa naga itu tidak ingin memberitahu apapun tentang aula paviliun naga kepada Lin Xiao sebelum dia memasukinya. Mungkin dia terlalu kesal karena Lin Xiao bahkan tidak tahu penggunaan dasar dari kekuatan naga yang dia miliki. Lin Yun menatap kakaknya dan terkekeh. Kalau begitu, kita akan mengalihkan perhatian. Ah, kamu akan bisa melakukannya sendiri, kan kakak? Nyatanya, 3 lainnya tidak mengetahui jarak aman di sekitar aula paviliun naga bagi mereka yang tidak terkait dengan keluarga kerajaan. Dikatakan bahwa mereka yang tidak memiliki hubungan apapun akan diusir setiap kali mereka mendekati aula paviliun naga. Tidak ada yang cukup bodoh untuk mengorbankan tubuh mereka hanya untuk mengujinya. Selain itu pasti akan menarik lebih banyak perhatian kepada mereka. Ya, terima kasih semuanya. Itu sesuatu yang harus kita lakukan. Pergilah. Lin Xiao mengangguk dan begitu matahari benar-benar menghilang, dia sudah menyatu dengan kegelapan dan menghapus kehadirannya. Hidup sebagai pemburu yang lemah di hutan yang dipenuhi binatang buas yang kuat telah mengasah keterampilan pembunuhannya dengan sangat baik. Ditambah dengan kesabaran yang dia miliki saat berburu, Lin Xiao dapat dengan mudah tidak terdeteksi oleh pendirian yayasan normal saat dia menginginkannya. Wen Renyu memandang yang lain dan tersenyum. Saatnya beraksi. Apa rencanamu? Ini. Mengambil sekantong kecil bubuk, Wen Renyu menggunakan kinya untuk mengirimkan bubuk itu ke orang-orang di sekitarnya. Meskipun tidak banyak orang yang tersisa pada malam ini, masih lebih dari cukup baginya untuk mempengaruhi mereka dengan obat ini. Sui Wenyan dan Lin Yun cukup cepat menggunakan ki mereka untuk melindungi diri dari bedak Wen Renyu. Meskipun targetnya bukan mereka, akan lebih baik bagi mereka untuk berhati-hati jika terjadi kecelakaan. Apa itu? Sui Wenyan bertanya. Bubuk halusinasi, jawab Wen Renyu sambil tersenyum. Itu lebih dari cukup untuk mempengaruhi pembudidaya tingkat rendah dan membuat mereka berperilaku tidak normal. Pada saat itu, kekacauan pasti akan terjadi. Yang lain melihat ke arah Wen Renyu sejenak kemudian mereka memilih untuk mundur lebih jauh. Beberapa detik kemudian, seseorang terhuyung-huyung dan menabrak orang lain. Keduanya saling melotot dengan kebencian. Apa yang kamu lihat? Ya. Apa yang kamu lihat juga? Jingan. Jangan berani-berani memelototiku. Jelas salahmu kamu menabrakku. Apakah kamu tidak punya mata? Kamu jelas satu-satunya. Bang, bang. Pukulan dilemparkan dan 2 pembudidaya yang berdebat mulai bertarung satu sama lain. Di mata mereka, merekalah yang benar dan pihak lain salah. Sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat melarikan diri tanpa cedera dari pertempuran. Tentu saja, Wen Renyu sedang menonton dari jarak yang aman.
Dia dan yang lainnya semua menonton tanpa sedikit pun ketertarikan pada sekelompok orang yang berkeliaran di depan mereka seperti itu dan mulai berkelahi karena apa yang mereka lihat mungkin bukan kenyataan. Bab 184, Balai Paviliun Naga 3. Bang, bang. Hei, hei, berhenti berkelahi di sini. Kia. Lin Yun memperhatikan sambil mengedipkan matanya. Dia tidak percaya bahwa hal-hal di sini meningkat lebih jauh. Benar-benar kacau, gumam Sui Wenyan. Wen Renyu mengangguk dan kemudian menghela nafas. Terhadap pembudidaya tingkat rendah, mudah baginya untuk menggunakan obat yang telah dia siapkan sebelumnya untuk melawan mereka. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapnya karena mereka semua jauh lebih lemah. Aku yakin ini cukup untuknya. Sepertinya begitu. Sui Wenyan menatap Lin Yun, yang sedang menatap aula paviliun naga. Dia memiringkan kepalanya. Apakah kamu ingin mencoba? Hah? Apa yang kamu bicarakan? Lin Yun bertanya balik dan tertawa. Yang bisa mencoba adalah kakak dan bukan aku. Tapi kamu juga bagian dari keluarga kerajaan. Kali ini, Sui Wenyan menggunakan transmisi suara untuk mencegah orang lain mendengar apa yang dikatakannya. Namun, kata-katanya hanya menyebabkan ekspresi Lin Yun berubah. Dia memandang Sui Wenyan dengan tidak percaya. Apa yang kamu bicarakan? Dia tertawa dan menepisnya. Sui Wenyan mengangkat alisnya. Tidak perlu berbohong. Aku telah melihat bagaimana kamu melihat kata-kata itu saat itu. Bisakah kamu membacanya? Lin Yun tetap diam untuk beberapa saat lagi. Dia jelas mengerti bahwa Sui Wenyan telah melihatnya ketika dia melihat bahasa naga saat itu. Lin Xiao bisa membaca tanpa perlu berpikir seolah-olah itu sangat didambakan di tulangnya. Itu adalah keterampilan yang dimiliki setiap anggota keluarga kerajaan. Mereka bisa membaca bahasa naga. Satu-satunya perbedaan adalah kecepatan mereka. Semakin tinggi kekuatan naga di dalam tubuh mereka, semakin alami bagi mereka untuk menggunakan kekuatan naga dan bahasa naga secara alami. Adapun Lin Yun. Aku butuh beberapa menit untuk menguraikannya, aku Lin Yun. Sui Wenyan terkejut. Itu berarti bahwa kekuatan naga di dalam tubuh Lin Yun sangat encer sehingga dia akan didorong lebih jauh ke belakang dalam hubungannya dengan keluarga kerajaan. Lagi pula, mereka yang memiliki garis keturunan yang lebih lemah tidak akan pernah bisa menjadi kaisar apapun yang terjadi. Kekuatan naga adalah perkuisite tertinggi jika mereka ingin menjadi satu. Orang tua Anda. Ayahku adalah seorang dokter keliling saat itu, Lin Yun menjelaskan dengan senyum pahit. Adapun ibunya, dia dulunya adalah salah satu putri yang terlupakan. Karena keluarga kerajaan memiliki begitu banyak anggota keluarga, mereka yang memiliki kekuatan naga rendah dan juga bakat rendah akan perlahan terlupakan seiring berjalannya waktu. Ibunya adalah salah satu dari mereka dan bahkan tidak bisa kembali. Bagaimanapun, dia hanya penggarap tahap pelatihan tubuh bahkan sampai akhir hidupnya. Sui Wenyan mengangguk. Dia berpikir bahwa aneh bagi Lin Xiao untuk menjadi yatim piatu mengingat bagaimana bocah itu berhasil mendapatkan warisan kaisar saat itu. Sekarang dia tahu Lin Yun sebenarnya adalah seorang pangeran, meskipun sangat lemah dan tidak berpengaruh, itu berarti Lin Xiao mungkin telah diatur untuk tinggal bersama keluarga Lin Yun saat itu. Orang tuanya. Aku tidak tahu detailnya tapi peringkatnya cukup tinggi, kata Lin Yun dengan nada rendah. Mereka dikejar oleh faksi lain. Setelah meninggalkan Broter bersama kami, mereka pergi dan tidak pernah muncul lagi. Sui Wenyan mengerutkan alisnya. Orang tua Lin Xiao. Hanya ada beberapa pangeran yang memiliki kekuatan naga yang kuat dan mungkin memiliki keturunan yang lebih kuat. Namun, dari apa yang dia ketahui, tidak satu pun dari pangeran itu yang pernah berperang dengan saudara mereka. Sepertinya dia perlu lebih banyak meneliti sejarah. Pikiran mempelajari sejarah semua pangeran yang ada sudah lebih dari cukup untuk membuatnya sakit kepala. Desir. Sementara yang lain sibuk membuat gangguan di luar, Lin Xiao menggunakan kesempatan itu untuk memasuki area aula paviliun naga. Bangunan itu dilindungi tembok besar dan di depan gerbang, berdiri dua penjaga. Lin Xiao secara alami tidak menggunakan metode normal dan memilih untuk menyelinap masuk melalui metode yang berbeda. Metode yang dia pilih memungkinkan dia untuk masuk tanpa membuat semua orang khawatir.
Sekarang Lin Xiao berdiri di depan gedung, dia menyadari bahwa gedung di depannya sangat besar. Warnanya coklat tua dan tampak sedikit bersinar di bawah matahari. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah kilauan gelap dan juga kekuatan penekan yang datang dari gedung. Lin Xiao merayap lebih dekat ke gedung dan kemudian berdiri di depan pintu utama. Pintu utama tingginya lebih dari 2 meter dan memiliki pegangan lingkaran di bagian depan. Pintunya sendiri juga berwarna gelap dan ada kilau samar yang tertulis di bagian depan. Anak-anakku, Kaisar Dunia, hanya mereka yang memenuhi syarat yang boleh masuk ke dalam kediaman naga. Tempat tinggal. Lin Xiao mengira tempat itu bernama Aula Paviliun Naga tetapi dari teksnya, sepertinya itu bukan nama sebenarnya. Yah, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Mendorong pintu terbuka, Lin Xiao sebenarnya sangat gugup. Bagaimana jika dia tidak bisa membuka pintu? Bahkan memiliki warisan kaisar hanya akan membuatnya menjadi lelucon. Orang-orang itu tidak akan menanyainya selama dia memiliki kekuatan yang cukup, tetapi akan lebih baik aman daripada menyesal. Tapi setelah melihat pintu terbuka, Lin Xiao santai. Dia bisa merasakan kekuatan mistis samar dari dalam ruangan. Mengisap napas dalam-dalam, Lin Xiao mulai melangkah masuk ke dalam gedung dengan antisipasi. Dia tidak tahu apa yang akan dia lihat di dalam ruangan dan tentu saja, dia merasa gugup. Begitu dia berada di dalam, Lin Xiao menutup pintu. Ruangan yang sebelumnya gelap menjadi redup seolah-olah ada sumber cahaya di dalam ruangan yang akan langsung menyala saat mendeteksi seseorang masuk. Pada saat ini, Lin Hu juga berbicara, "Oh, kamu bisa masuk. Dan di sini saya pikir kamu tidak akan bisa masuk." Lin Hao. Bab 185, 8 gambar. Naga itu bahkan tidak repot-repot memandangi manusia yang kesal di sampingnya. Dia melirik ke dalam ruangan dengan penuh minat. "Sudah berapa lama aku memasuki kediaman naga? Kupikir kamu tidak bisa memasuki ruangan ini begitu cepat." Lin Xiao kesal. "Apa maksudmu dengan itu? Bukankah kamu hanya perlu memiliki kekuatan naga yang cukup di dalam darahmu jika ingin masuk?" "Tentu saja, itu yang biasanya orang katakan, tapi sebenarnya, kamu diuji setiap kali kamu mencoba memasuki tempat ini. Jika kamu dulu lewat tapi kemudian kamu tidak melakukannya, itu berarti ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak lagi cocok untuk tempat ini lagi." Lin Hu merenung sedikit. Tuan sebelumnya dulunya adalah orang baik dan bisa memasuki Dragon Abode tanpa masalah. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia semakin gelisah dengan cara kerja dan tidak dapat menerima kenyataan. Pada akhirnya, dia gagal sebagai seorang ayah dan kerajaan runtuh. Betapa malangnya. Lin Xiao tidak lagi memperhatikan naga itu. Dia melihat ke ruangan, yang memiliki garis yang memisahkan 8 bagian. Melihatnya membuatnya merasa seolah-olah sedang melihat kompas besar karena ruangan itu terbagi menjadi 8 dengan satu pusat di tengah. Di lantai, Lin Xiao bisa melihat gambar yang berbeda di setiap jalur. Dia melihat ke bawah dan memperhatikan bahwa ukiran di lantai di bawahnya menggambarkan pegunungan. Itu adalah gunung yang jauh yang tidak bisa dia kenali dan gambarnya tampak buram. Ada lapisan kabut yang mencegahnya melihat gambar sebenarnya. Pergi ke bagian danau. Oke. Lin Xiao melihat sekeliling dan menyadari bahwa tepat di depannya, yang merupakan kebalikan dari bagian gunung, adalah gambar sebuah danau. Berbeda dengan gambar lain yang tampak diselimuti kabut, danau itu tampak jernih baginya. Danau itu berwarna biru tua, berkilau seolah-olah itu adalah air asli sementara sekitarnya dipenuhi tanaman hijau. Itu sangat indah meskipun itu hanya sebuah gambar. Lin Xiao mendapati dirinya tertarik ke dalam gambar tanpa sadar saat dia mulai berjalan mendekat. Kali ini, Lin Hu tidak mengganggunya karena naga itu mengerti bahwa Lin Xiao benar-benar kaisar danau. Kediaman naga mengenalinya sebagai satu dan membiarkan bocah itu melihat melalui ilusi. Dia diakui meskipun dia sangat nakal dan nakal. Lin Hu merasa sangat tidak berdaya. Kehendak surga adalah sesuatu yang dia tidak bisa mengerti sedikit pun. Tapi apapun alasannya, dia tahu selama Lin Xiao bisa bertahan sampai akhir, kursi itu adalah miliknya. Desir. Ki di udara mulai bergerak. Hembusan angin dan riak di udara mengganggu lingkungan sekitar. Namun, itu tidak dilakukan secara kasar, sebaliknya,
mereka seperti bernyanyi dan menari untuk menyambut kaisar baru yang datang ke sini. Meskipun kaisar baru masih sangat lemah dan belum bisa berbuat apa-apa, alam sudah memperhatikannya. Lin Xiao benar-benar tenggelam dalam gambar itu. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa gambar itu memungkinkan dia untuk melihat dunia yang sama sekali berbeda. Pada saat yang sama, itu memberinya gambaran tentang apa sebenarnya Danau Naga itu. Penyembuhan, penghijauan, dan juga air. Tiga esensi penting dari naga danau sepenuhnya digambarkan dalam gambar dan ditunjukkan kepada Lin Xiao. Itu memberinya pemahaman yang lebih besar tentang apa itu naga danau dan apa artinya menjadi kaisar danau. Setiap kaisar memiliki kekuatan dan kemampuannya masing-masing. Naga danau dikenal sebagai kaisar pendukung terbaik dengan kerajaannya makmur karena kemampuannya. Sua. Kekuatan naga, yang tertidur di dalam tubuh Lin Xiao selama bertahun-tahun, mulai terangsang. Mereka memenuhi tubuh Lin Xiao dan membuat pemuda itu memancarkan tekanan yang berbeda saat pemuda itu menatap gambar di depannya. Waktu berlalu dengan cara ini. Lin Xiao tanpa sadar menggunakan kekuatan naganya sambil menatap gambar di depannya dan membiarkan dirinya tenggelam ke dalam gambar di depannya. Itu cantik. Tap. Saat Lin Xiao menutup matanya, fenomena itu berhenti. Sudah waktunya perayaan berakhir dan angin mereda. Qi juga tidak lagi tertarik pada tubuh Lin Xiao sementara kekuatan naganya juga tertidur sekali lagi setelah memberikan hadiah kepada Lin Xiao. Lin Xiao membuka matanya dan sekarang, ada cahaya keemasan tambahan di dalam pupilnya. Namun, jika seseorang tidak memperhatikannya, mereka tidak akan bisa melihat fitur tambahan itu. Lin Hu, kekuatan utama naga danau adalah memelihara dan menyembuhkan, bukan? Lin Xiao bertanya. Dia selalu bertanya-tanya mengapa adik laki-lakinya sering memintanya untuk membantu merawat tanaman meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Lin Yun pernah mengatakan bahwa Lin Xiao pandai merawat tanaman sementara Lin Xiao sendiri tahu lebih baik daripada siapapun bahwa dia tidak terlalu menyukai pekerjaan membosankan merawat tanaman. Tapi setelah melihat gambar dan wahyu yang diperlihatkan kepadanya, dia mengerti mengapa Lin Yun menyukainya untuk merawat tanaman. Danau Naga dikenal karena kemampuannya untuk memelihara. Itu berarti bahwa di kerajaan tempat tinggal Kaisar Danau, tanaman akan dapat tumbuh lebih baik. Dengan kualitas yang lebih baik dan juga jumlah yang lebih banyak, bisa dikatakan kerajaan Lake Emperor akan berkembang seiring waktu. Lin Hu menghela nafas dan mengangguk. Kamu akhirnya mengetahui ini. Aku baru menyadarinya. Lin Xiao melihat gambar itu dengan perasaan yang rumit. Setelah itu, dia membungkuk sebagai ucapan terima kasih atas apa yang ditunjukkan gambar itu kepadanya. Dia bersyukur akhirnya bisa belajar apa artinya menjadi Kaisar Danau. Dan sekarang aku yakin kamu bisa menggunakan kekuatan nagamu. Lin Xiao memeriksa tubuhnya dan tersenyum. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.